Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang sama-sama berbahagia, kami para asatiz Ma'had Al-Jami'ah Yahya Ternate mengucapkan selamat memperingati Nuzulul Quran tahun 1441 Hijriah. Menyinggung tentang Nuzulul Quran, tentu kita semua memiliki memori yang sangat banyak. Al-Quran tentunya adalah kitab suci agama kita. Namun di waktu yang sama, Al-Quran tentu memberikan nilai dan warna tersendiri bagi setiap pribadi kita masing-masing. Al-Quran ibarat mutiara yang dilihat dari sisi manapun selalu memancarkan cahaya yang berbeda, yang tidak kalah indahnya, tidak kalah dalam maknanya, dan tidak kalah indah pengaruhnya bagi pribadi kita masing-masing. Kebanyakan kita melihat Al-Quran atau membaca Al-Quran itu hanya dengan niat untuk mengumpulkan pahala yang banyak. Memang betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita bahwa usaha kita untuk membaca Al-Quran, setiap satu huruf itu akan diganjar pahala oleh Allah, bukan dengan satu, melainkan dengan 10 kali lipat pahala. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman yang memanfaatkan waktunya untuk banyak membaca Al-Quran. Namun apakah cukup dengan niat untuk memperbanyak pahala saja? Jawabannya ternyata tidak, karena sesungguhnya ada banyak niat-niat mulia ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran yang bisa berjalan seiring. Seperti apa misalnya? Yang pertama, selain berniat untuk meraup pahala yang banyak, ketika kita membaca Al-Quran, maka di waktu yang sama sebelum kita membaca Al-Quran, mari kita niatkan untuk apa? Niat untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah menyinggung dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Digaris bawahi kata hudan, maka di sini Al-Quran ternyata adalah sebab dan sebagai jembatan Allah menurunkan hidayahnya kepada kita untuk memberikan petunjuk kepada kita. Para pemirsa yang sama-sama berbahagia, sebagai seseorang yang menganut agama, salah satu kebahagiaan kita adalah adanya petunjuk dan hidayah wahyu yang menuntun hidayah anggota tubuh kita dan hidayah akal kita. Maka mari ketika kita membaca Al-Quran, kita pun meniatkan sembari kita membaca huruf per huruf, lahiriahnya kita membaca huruf yang tertulis di dalam Al-Quran. Namun dalam waktu yang sama, mudah-mudahan dengan setiap untaian huruf itu, Allah tidak hanya memberikan bacaannya, melainkan Allah juga menurunkan hidayah dan petunjuknya kepada kita. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, selain meniatkan pahala, meniatkan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang selanjutnya adalah kita berniat untuk apa? Untuk niyatu talabir rahmah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita sempatkan pula untuk meniatkan dalam rangka membacanya kita itu, kita minta agar Allah menurunkan rahmatnya kepada kita sebagai seorang muslim. Tidakkah disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum yang di dalamnya dibaca ayat-ayat Al-Quran kecuali Allah kemudian mengutus malaikat kepada perkumpulan itu, dan diutusnya malaikat itu dalam riwayat dijelaskan ghasyiyatuhumur rahmah, salah satu fungsinya agar
dengan turunnya malaikat itu Allah menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Betapa bahagianya kita di bulan Ramadan ini, lembar demi lembar kita buka, huruf demi huruf kita tatap, huruf demi huruf kita sebutkan satu persatu. Seiring dengan membacanya kita, Allah menurunkan hidayah. Yang kedua, kemudian Allah menurunkan rahmat kepada kita. Sesungguhnya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sederhana. Namun kehidupan sederhana ini akan bernilai luar biasa kalau di dalamnya ada kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini beramal, bukanlah amal itu yang akan kita andalkan untuk bisa menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah, melainkan itu semua bisa kita dapatkan apabila Allah merahmati kita. Maka sangat bersyukurlah kita di bulan Ramadan ini, di momen nuzulul Quran ini. Kita melihat Al-Quran tidak hanya melihatnya sebagai kitab sama dengan kitab yang lain, tapi kita melihatnya sebagai kitab yang di dalamnya ada sebab Allah menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Para pemirsa yang sama-sama berbahagia, sekali lagi kami ucapkan selamat memperingati nuzulul Quran. Mudah-mudahan semakin akrabnya kita dengan Al-Quran, maka kita pun akan semakin menjadi pribadi yang baik, baik kepada pribadi kita, baik kepada pencipta kita, dan baik kepada sesama manusia. Adapun yang selanjutnya, masih ada niat-niat baik-baik lagi yang bisa kita niatkan ketika kita membaca Al-Quran, yang kadang-kadang dilewatkan oleh kebanyakan saudara semuslim kita. Yang ketiga adalah kita bisa berniat, niatus syifa wal istishfa, yaitu ketika kita membaca Al-Quran, membuka lembaran mushaf, maka jangan lupa untuk meniatkan dalam hati, untuk meniatkan, jadikanlah bacaan Al-Quran kita itu sebagai obat dan sebagai upaya untuk mengobati penyakit kita. Karena sesungguhnya Al-Quran lahiriahnya dia hanyalah bacaan-bacaan, tapi sesungguhnya Al-Quran memiliki efek luar biasa, bisa berpengaruh baik kepada penyakit kita yang bersifat psikis, yang bersifat materi, maupun sesuatu yang mungkin tidak bisa kita jangkau. Maka Al-Quran adalah salah satu upaya kita untuk memohon pengobatan atau memohon diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang sama-sama berbahagia, masih banyak lagi niat-niat yang lain, namun paling tidak saya ambil 3 poin ini saja. Yang pertama tadi, selain berniat untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, maka mari kita berniat, mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca semakin Allah tambahkan petunjuk dalam hati kita. Yang kedua, semakin lidah ini menguntai dan mengucapkan kalimat-kalimat ilahi dalam Al-Quran itu, maka semoga setiap untaian itu akan menggugurkan atau menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, niatus syifa wal istishfa, kita berniat untuk diberikan penyembuhan oleh Allah. Dokter hanyalah berusaha, orang-orang yang kita mintai tolong hanyalah berusaha, karena sesungguhnya yang memberikan kesembuhan bukanlah dokter, yang memberikan kesembuhan bukanlah orang lain, melainkan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat yang luar biasa ini, ketika kita bisa konsisten untuk selalu meniatkannya di awal, maka insya Allah Al-Quran yang selama ini kita lihat sebagai sesuatu yang mungkin spesial dalam nilai sebagai pengumpul pahala bagi kita, maka dia akan semakin naik derajatnya, maka kita pun akan semakin sayang, semakin akrab, dan semakin rugi ketika kita tidak bergaul dengan Al-Quran meskipun dalam sehari. Ini adalah salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memulai Al-Quran dengan menurunkan surah Al-Alaq. Hanya satu perintah, yaitu Iqra, bacalah. Dan sesungguhnya dengan perintah yang sederhana ini, hanya diperintahkan untuk membaca, namun sesungguhnya di balik perintah baca ini sudah terkandung di dalamnya seluruh manfaat yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Para pemirsa yang kami muliakan,
Kebanyakan orang mungkin berniat ketika membaca Al-Quran, dia berniat untuk menghafalnya. Banyak juga orang ketika ditanya, apa yang Anda inginkan dari Al-Quran? Dia ingin mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Orang lain lagi ditanya, apa yang ingin Anda harapkan dari Al-Quran? Saya ingin berobat dengan Al-Quran. Ternyata dari semua niat-niat itu, kata kuncinya cuma satu, yaitu apa? Iqra, bacalah. Orang menghafal itu ternyata bisa dia hafal karena dia membaca. Orang yang ingin mencari petunjuk dari Al-Quran, dia tidak akan bisa mendapatkan petunjuknya kalau dia tidak melalui pintu membaca. Orang yang ingin mengambil Al-Quran sebagai obat, ternyata yang paling baik adalah dengan membaca Al-Quran. Maka dengan niat-niat ini, dengan pemahaman kita yang melihat Al-Quran, dengan segala kelebihan-kelebihan yang Allah taruh di dalamnya, maka insya Allah mudah-mudahan Al-Quran betul-betul bisa menjadi pendamping kita, betul-betul bisa menjadi teman kita di dunia. Dan mudah-mudahan sesuai dengan janji Nabi SAW, barang siapa yang menjadi ahli Al-Quran di dunia, kalau di dunia kita yang menjaganya, maka insya Allah di akhirat kelak Al-Quranlah datang yang akan menemani dan mendampingi kita di waktu tidak ada pendamping sama sekali yang akan mendampingi kita. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Allah angkat bala yang ada ini. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali kepada kehidupan sebagaimana mestinya. Dan mudah-mudahan kami dari Ma'had Al-Jami'ah menyapa para hadirin, menyapa para pemirsa dan para santri. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Sebagai penutup, mari kita menutup dengan doa yang sering kita baca. Allahummarhamna bil Qur'an. Ya Allah, berilah rahmatmu kepada kami dengan perantara Al-Quran. Sekian, akhirul kalam, Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.